Justru singkatannya bukan makan bergizi gratis, tapi berkedok gizi gitu. Karena memang benar nyata terjadi MBG ini sebuah produk politik yang lahir dari kampanye politik sehingga dipaksakan untuk bisa terjadi. Jadi kami membacanya MBG ini sebuah produk politik yang tidak siap. Nyatanya anggaran pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas para mahasiswa, siswi dasar itu justru malah digerogoti perlahan oleh MBG. Sekarang tuh anggaran pendidikan kita kan 757,8 atau sampai ya 769,08 triliun dikurangin 223,5 triliun itu sekitar 500-an triliun. Itu masih lebih besar dibanding dengan anggaran-anggaran pendidikan di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa tidak konstitusional menurut teman-teman? Ya, dalam konstitusi kita itu kan sudah diatur secara jelas ya terkait anggaran pendidikan. Mandatory spending itu keterkaitannya dengan apa? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk fungsi pendidikan. Artinya perumus Undang-Undang Dasar secara sadar memisahkan rezim pendidikan dari sektor-sektor pembangunan manusia yang lainnya. Kalau bicara tentang pemenuhan gizi, maka anggaran yang lebih relevan adalah anggaran kesehatan atau perlindungan sosial. Jadi bukan anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan oleh MBG. Ini kan masalahnya sekarang pemerintah mengatakan 20% nggak diotak-atik malah bertambah. Masalahnya yang harus kita breakdown, di dalam 20% itu benar-benar untuk fungsi pendidikan atau bukan? Berarti ketika kita membedah terlebih dalam lagi, 223 triliun itu dikurangi dengan 700 triliun, berarti udah di bawah 20%. Kalau bicara angka secara formil 20% itu sudah terpenuhi. Cuman ketika MBG itu ternyata bukan bagian dari pendidikan yang dimaksud oleh pasal 31, maka angka realnya adalah 14%. Kalau 14% berarti bertentangan dengan konstitusi kan seperti itu. Saya tidak takut gitu mengatakan bahwa saya kali ini, karena memang yang kami rasakan seperti itu. Karena yang saya sebagai mahasiswa merasakan ketika kami merasa kualitas pendidik yang makin berkurang, fasilitas pendidik juga tidak terjamin gitu. Terus juga terkait kami juga pernah merasakan efisiensi anggaran yang kemarin statementnya dari Pak Prabowo bilang bahwasanya MBG ini merupakan hasil dari efisiensi anggaran. Berarti secara tidak langsung efisiensi anggaran yang kami rasakan sebagai mahasiswa kemarin itu terjadi karena Pak Prabowo ingin menghasilkan dana MBG yang lebih besar gitu. Ya saya memahami bahwasanya MBG ini kebutuhan pokok yang semua bahkan siswa, ibu menyusui, balita itu harus terayomi gitu loh. Nah tapi yang kami sayangkan kenapa harus masuk ke dalam anggaran pendidikan gitu. Makanya saya mau mengkelirkan itu ya, bahwa yang teman-teman tuntut adalah kita harus mengoreksi, ya ini istilah yang sudah sangat umum karena udah masuk algoritma dan lain-lain, dibilang tolak MBG. Tetapi yang paling penting adalah redesign kebijakan MBG. Jadi jangan sampai kemudian, karena kan teman-teman sering diserang hanya karena ya berarti kalian nggak mau dong orang Indonesia punya makan bergizi. Enggak dong, itu kalau kita baca di konstitusi itu adalah kewajiban negara, siapapun pemerintahannya. Jadi bukan sama sekali meminta program ini dibatalkan ya, karena memang itu adalah kewajiban. Nggak perlu diprogramin juga memang kewajiban negara kalau kasih makan ya. Kami ingin Bapak Presiden itu turun langsung ke rakyat, lihat mata rakyat. Lihat mata rakyat Bapak, lihat kondisi rakyat Bapak, lihat hati rakyat Bapak. Karena disitulah data yang real, bukan angka-angka yang disajikan untuk memenuhi kesenangan Bapak oleh orang-orang di sekitar Bapak. Anggaran pendidikan 20% dari APBN yang memasukkan item makan bergizi gratis. Anggaran makan bergizi gratis saat ini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. Saya sudah bersama dengan kuasa hukum dan juga mahasiswa yang mengajukan gugatan atau permohonan uji konstitusi ya tepatnya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya perkenalkan dulu, ini ada Mas Sifgotullah Mujadidi, Mas Didi. Terima kasih Mas Didi udah hadir. Kemudian ada Mas Jakwan Fadil Putra Kusuma, Mas Kusuma. Terima kasih ya udah berkenan untuk ngobrol-ngobrol. Satu
saya senang sekali kemudian kita membawa ini kalau kita memahami bahwa ini adalah Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya penafsir konstitusi ya, sehingga kemudian bisa ada kejelasan karena saat kita melakukan wawancara ini sangat intens perbincangan mengenai atau polemik mengenai apakah ia konstitusional atau tidak memasukkan item pembiayaan atau anggaran makan bergizi gratis itu ke anggaran 20% pendidikan, 20% dari APBN ya untuk pendidikan. Sekarang kita dengarkan nih dari Mas Kusuma, kira-kira kenapa menentang anggaran makan bergizi gratis itu dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan 20% dari APBN. Yang sudah dijawab sama banyak pihak dari perwakilan pemerintah bahwa itu tidak mengurangi jumlah anggaran yang untuk pendidikan, karena toh katanya saya sudah mewawancarai Bilima Brasar sebelumnya, ia mengatakan bahwa kalau dihitung-hitung atau dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebelum tahun 2026 ini, sebenarnya anggaran pendidikan saat ini dikurangi 200-an, lebih tepat 223,5 triliun. Sekarang tuh anggaran pendidikan kita kan 757,8 atau sampai ya 769,08 triliun, dikurangi 223,5 triliun itu sekitar 500-an triliun. Itu masih lebih besar dibanding dengan anggaran-anggaran pendidikan di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa tidak konstitusional menurut teman-teman? Ya baik, saya izin menjawab ya Mbak. Pada dasarnya kami sebagai mahasiswa yang merupakan tombak ujung lah, bahasanya tombak ujung perjuangan rakyat, yang dimana kami melihat bahwasanya dalam Undang-Undang 1945 atau konstitusi itu mengamankan bahwasanya minimal 20% itu untuk anggaran pendidikan dan tidak boleh diganggu-gugat gitu Mbak. Nah, kami ingin meng-highlight terlebih dahulu bahwasanya kami sebagai para pemohon tidak menolak program MBG. Karena tentu kami melihat bahwasanya memang dalam kondisi gizi masyarakat Indonesia memang perlu adanya program tersebut gitu. Tapi yang kami khawatirkan dengan adanya Grand Design MBG yang terbaru ini justru malah melukai dan mencederai konstitusi. Karena apa? Karena kami melihat bahwasanya dana memang anggaran pendidikan tahun ini menaik. Kalau kita melihat secara kacamata kasar naik, tapi kalau misalnya kita melihat dalamnya itu tuh terdapat benalu. Nah, benalunya itu apa? Benalunya itu anggaran MBG sebesar 223 triliun. Nah, saya semalam melihat dari wawancaranya Pak Teddy ya, Pak Seskap Teddy, bahwasanya itu udah 700 itu udah 20%. Nah, kalau Pak Teddy udah berbicara dan mengungkapkan 720%, di dalamnya udah ada anggaran MBG sebesar 223 triliun. Berarti ketika kita membedah terlebih dalam lagi, 223 triliun itu dikurangi dengan 700 triliun, berarti udah di bawah 20%. Nah, kami mengskemakan di dalam permohonan kami lewat bagan yang kami buat, bahwasanya 20% dikurang dengan adanya dana MBG itu justru malah berkurang, bukan 20%, sekitar 14%. Kurang lebih. Nah, maka dari itu kami sangat menyayangkan bahwasanya kalau dibilang anggaran kita lebih besar, oke, saya sepakat anggaran lebih besar, tapi benalunya juga makin besar gitu. Sehingga yang kami khawatirkan ke depannya, karena yang saya sebagai mahasiswa merasakan lebih dalam lagi, ketika kami merasa kualitas pendidik yang makin berkurang justru ya. Terus juga fasilitas pendidik juga tidak terjamin gitu. Terus juga terkait kami juga pernah merasakan efisiensi anggaran yang kemarin statementnya dari Pak Prabowo bilang bahwasanya MBG ini merupakan hasil dari efisiensi anggaran. Berarti secara tidak langsung efisiensi anggaran yang kami rasakan sebagai mahasiswa kemarin itu terjadi karena Pak Prabowo ingin menghasilkan dana MBG yang lebih besar gitu di tahun ini. Nah, maka dari itu kami sangat melihat bahwasanya ketika siklus kotor ini terjadi ke depannya dan terus memutar, kami rasa ke depannya ini kualitas pendidikan kita justru bukan makin menaik, tapi makin anjlok. Ya, saya memahami bahwasanya MBG ini kebutuhan pokok yang semua, bahkan siswa, ibu menyusui, balita itu harus terayomi gitu loh. Sebenarnya nggak perlu mengsegmentasi itu anak-anak Indonesia, orang Indonesia atau warga negara Indonesia usia manapun ya berhak dikasih makan dalam tanda petik oleh negara ya. Nah, tapi yang kami sayangkan, kenapa harus masuk ke dalam anggaran pendidikan gitu? Karena anggaran pendidikan pada pokoknya itu ya terkait fasilitas, penunjang, beasiswa. Kalau
berbicara MBG ini secara secara empiris meningkatkan kognitif, berarti terkait dana-dana bantuan untuk warga miskin tidak bisa sekolah, bis itu terkait teman-teman mahasiswa yang akhirnya berhenti sekolah karena tidak mencukupi biaya, berarti itu bukan termasuk kebutuhan kognitif dong. Berarti seperti itu. Padahal kebutuhan kognitif itu didasari memang pertama dari segi kesehatan. Yang kedua, dari segi fasilitas pendukung seperti layaknya beasiswa, kualitas, dan lain sebagainya. Nah, pada hakikatnya yang kami fokuskan, pendidikan itu harus difokuskan terhadap penunjang tersebut, bukan terhadap MBG. MBG ini udah umum, cakupannya luas, umum, bukan ke siswa juga gitu, ke balita, ke lansia seperti itu. Jadi seharusnya udah konstitusi sudah mengamanahkan 20% pendidikan itu tidak boleh digugat, tidak boleh ada hal apapun yang bisa masuk ke dalam anggaran pendidikan. Tapi yang kami sayangkan pemerintah saat ini justru malah mengotak-atik dan mengubah grand design konstitusi yang sudah ditetapkan konstitusi, justru malah menabrak konstitusi tersebut. Sebenarnya gini sih Mbak, logika kita itu kita bangun, kita benar-benar menolak bahwa MBG itu bukan bagian inti dari pendidikan. Kenapa kemudian MBG itu tidak diperbolehkan masuk ke anggaran pendidikan? Karena dia tujuan utamanya adalah pemenuhan gizi. Dalam konstitusi kita itu kan sudah diatur secara jelas ya terkait anggaran pendidikan. Mandatory spending itu keterkaitannya dengan apa? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk fungsi pendidikan. Jadi mandatory spending itu tidak dimaksudkan untuk seluruh agenda pembangunan manusia. Kalau kita bicara tentang pembangunan manusia, tentu ada faktor kesehatan di situ, kesejahteraan sosial. Cuman kan masalahnya sektor pendidikan itu sendiri diatur tersendiri dalam satu bab, yaitu pasal 31. Adapun terkait kesehatan itu ada di pasal 28H ya. Kesejahteraan sosial dia diatur di pasal 34 kalau tidak salah. Betul. Artinya perumus Undang-Undang Dasar secara sadar memisahkan rezim pendidikan dari sektor-sektor pembangunan manusia yang lainnya. Terlebih lagi dari sekian sektor yang ada dalam konstitusi itu hanya sektor pendidikan yang memiliki mandatory spending. Oleh karena itu kami melihat bahwa rezim anggaran pendidikan itu memiliki karakteristik tersendiri. Dia sudah diberikan proteksi oleh konstitusi agar supaya tidak diganggu-gugat oleh sektor-sektor yang lainnya. Jadi memang original intent daripada pasal itu dimaksudkan agar supaya sektor pendidikan itu tidak lagi menjadi kompromi politik. Tidak lagi suatu anggaran yang sebenarnya tidak bisa diutak-atik dalam bahasa diutak-atik berdasarkan labeling administrasi kan kayak gitu. Terkait MBG ini kan memang dari awal dirancang untuk pemenuhan gizi. Itu tegas dalam peraturan presiden 83 yang menjadi dasar pembentukan BGN itu sendiri. Di situ dijelaskan tujuannya adalah untuk pemenuhan gizi. Kalau bicara tentang pemenuhan gizi, maka anggaran yang lebih relevan adalah anggaran kesehatan atau perlindungan sosial. Jadi bukan anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan oleh MBG. Kalau bicara terkait MBG itu sebagai faktor menunjang untuk menciptakan konsentrasi belajar, iya. Tapi tidak semua sektor pendukung. Faktor pendukung itu lantas kemudian mempengaruhi identitas fungsi hukumnya. MBG bagaimanapun juga dia harus diklasifikasikan sebagai fungsi non pendidikan karena tujuan utamanya bukan pendidikan. Jadi berdasarkan teori memang untuk klasifikasi fungsi anggaran itu kan bukan berdasarkan sasaran ya, sekalipun sasarannya adalah siswa, anak didik. Tapi itu tidak menentukan klasifikasi fungsi. Yang menjadi penentu daripada fungsi itu sendiri adalah tujuan utama dari program itu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk pemenuhan gizi, ya fungsinya kesehatan dong. Maksudnya Anda mau bilang gini, kalaupun mau biayai makan bergizi gratis, saya mau sederhanakan begitu. Kalau mau biayai makan bergizi gratis, jangan dimasukin di anggaran pendidikan. Betul, Silakan cari Pos-pos pos-pos anggaran lain yang mungkin jauh lebih relevan. Betul. Satu, secara desain konstitusional dan juga mungkin kalau dari pemahaman kita itu mungkin lebih masuk ke sektor kesehatan atau sektor lain. Bicara mengenai desain pos-pos anggaran,
Ada juga yang punya pendapat bahwa kalau bicara mengenai pendidikan kan, kalau protes bahwa anggaran gizi ini dimasukin ke anggaran pendidikan sendiri kan gak hanya ada di anggaran pendidikan Betul. saja, tetapi muncul di kementerian-kementerian lain. Banyak yang membawa narasi bahwa ini kan ada sekolah rakyat yang justru bukan di Kementerian Pendidikan tapi di Kementerian Sosial, atau anggaran-anggaran lain di kementerian lain yang juga memberikan kontribusi terhadap kualitas pendidikan. Jadi seharusnya dilihat Betul. seperti itu. Itu tepat atau tidak? Kalau pengelolaan anggaran pendidikan itu lintas sektoral kementerian itu ya. Tapi menteri-menteri yang menjalankan fungsi pendidikan itu apa programnya? Itu kan berkaitan dengan fungsi inti daripada pendidikan. Kita bicara mengenai Kemenak misalnya. Dia menjalankan fungsi pendidikan terkait dengan sekolah-sekolah Ya, keagamaan. madrasah dan lain-lain. Kemenkes misalnya. Dia menjalankan fungsi anggaran berkaitan dengan sekolah-sekolah kesehatan. Bahkan PUPR itu menjalankan fungsi pendidikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah. Artinya sekalipun ini lintas sektor, bukan cuma sektor. Kemendikdasmen, Kemendikti, tapi semua kementerian yang menjalankan fungsi pendidikan itu berkaitan dengan fungsi inti daripada pendidikan. MBG itu bukan bagian dari inti pendidikan, itu masalahnya. Ketika misalnya ya, yang jadi bahaya kan gini, ketika MBG ini kemudian dijadikan bagian dari pendidikan, karena dia berkaitan menjadi faktor penunjang daripada kesiapan belajar, ya maka batas daripada fungsi anggaran pendidikan itu sendiri menjadi sangat lentur sekali. Kalau mungkin sekarang MBG bisa dimasukkan ke anggaran pendidikan. Besok-besok mungkin jalan menuju sekolah bisa dianggarkan dengan anggaran pendidikan karena itu juga menunjang kesiapan Biaya belajar transportasi dan dong. transportasi juga termasuk kesehatan mental. Imunisasi misalnya, imunisasi juga bisa dimasukkan ke anggaran pendidikan. Ini kan masalahnya konsistensi kita bernegara berdasarkan konstitusi atau sesuai selera kan gitu. Sesuai selera yang Anda maksudnya sesuai selera pemerintahan masing-masing. Yang akhirnya, artinya kalau memang konstitusi, desain konstitusi kita itu sudah memberikan proteksi terhadap anggaran pendidikan agar supaya tidak diotak-atik berdasarkan label administratif, maka ya pemerintah harusnya konsisten. Mandatory spending itu benar-benar dimaksudkan untuk fungsi pendidikan. Ini kan masalahnya sekarang pemerintah mengatakan 20% nggak diotak-atik malah bertambah. Masalahnya yang harus kita breakdown di dalam 20% itu benar-benar untuk fungsi pendidikan atau bukan. Jadi masalah konstitusionalitasnya di situ sebenarnya. Kalau bicara angka secara formil 20% itu sudah terpenuhi. Cuman ketika MBG itu ternyata bukan bagian dari pendidikan yang dimaksud oleh pasal 31, maka angka realnya adalah 14%. Kalau 14% berarti bertentangan dengan konstitusi kan seperti itu. Tidak memenuhi standar minimal. Jadi kan di dalam gugatan ini juga kita juga mencari penegasan terkait penyelenggaraan pendidikan menurut desain konstitusi kita itu seperti apa. Tentu nanti Mahkamah Konstitusi yang menjawabnya. Cuman yang menjadi ancaman ketika MBG ini bisa dimasukkan ke bagian ke penyelenggaraan pendidikan, maka banyak faktor pendukung terhadap pendidikan itu sendiri yang kemudian bisa dimasukkan ke anggaran pendidikan. Ya misalnya tadi yang kami contohkan. Transportasi, terus kemudian bahkan sebenarnya kesehatan. Perekonomian keluarga siswa itu juga sangat mendukung konsentrasi belajar sebenarnya. Tapi apakah kemudian bisa dianggarkan dengan anggaran pendidikan kan? Atau apakah kementerian lain akhirnya dibubarkan demi ada kemudian dikonsentrasikan ke Kementerian Pendidikan? Apakah itu desain konstitusional yang mau diarahkan gitu ya? Intinya begini, Mbak, nggak apa-apa fungsi pendidikan itu dijalankan oleh beberapa sektor kementerian, tapi fungsinya adalah inti pendidikan, inti daripada pendidikan itu sendiri. Bukan menjalankan fungsi kesehatan atau kesejahteraan sosial seperti MBG. Saya bisa memahami logika berpikir karena sama-sama anak hukum, tapi saya juga kemudian nggak mau itu diserang sebagai ini anak psikologi atau anak ahli gizi yang punya kajian lain itu punya pandangan bahwa ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sedangkan kacamata hukum digunakan untuk melihat hal yang menurut kajian ilmu lain itu tidak tepat. Jadi saya coba tanya experience dari mahasiswa sendiri yang mungkin merasakan bagaimana
Apakah ada realokasi anggaran efisiensi yang dilakukan untuk bisa yang kita patut diduga itu dihemat-hemat 2025 untuk bisa membuat penerima manfaat di 2026 ini makin besar sehingga angkanya juga makin besar. Patut diduga demikian. Anda mengalami bagaimana sulitnya ada efisiensi di tahun lalu dan apa sebagai pencari ilmu di salah satu universitas, bagaimana rasanya? Ya, sebenarnya memang sebelum ada halnya MBG ini masuk ke dalam ranah pendidikan waktu UAPBN, kami sudah membaca bahwasanya dengan adanya efisiensi anggaran tersebut, 1 tahun ke depannya pasti akan ada hasil dari efisiensi anggaran akan masuk ke bulan mana nih. Kita sudah membaca hal itu. Kami sudah mengkaji di kampus kami melalui himpunan kami sudah mengkaji bahwasanya efisiensi anggaran yang kami rasakan di awal tahun 2025 lewat SK Rektor. Ternyata SK Rektor kami yang mengeluarkan sendiri, yang membicarakan bahwasanya dan menjelaskan bahwasanya hasil dari efisiensi anggaran yang kami rasakan menyerang kualitas kampus kami. Contohnya apa? Contohnya waktu awal tahun 2025 terbitlah SK Rektor yang tercantum kami ketika kami ingin ke perpustakaan, nah contohnya bahasa kasar kami ingin ke perpustakaan, itu kami tidak boleh melebihi sampai jam 4 sore. Jam operasional perpustakaan hanya sampai jam 4 sore. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pembatasan minimal penggunaan lift. Lift itu hanya diprioritaskan untuk teman-teman disabilitas dan juga para dosen. Yang ketiga, jam penggunaan AC itu hanya sampai jam 3 sore. Padahal di jadwal mata kuliah teman-teman kami itu ada yang sampai jam 5 sore. Nah, yang terakhir, pembatasan penggunaan fasilitas kampus, baik itu ruang kajian dan juga ruang-ruang pendukung lainnya, itu hanya dibatasi sampai jam 5 sore. Bagaimana kami sebagai mahasiswa ingin mengkaji isu-isu polemik yang terjadi ketika fasilitas yang kami patut dapatkan justru malah dibatasi. Nah, ini yang mengkhawatirkan kami bahwasanya efek dari efisiensi anggaran ternyata juga ada gitu loh. Dan memang kacamata kami itu benar. Hasil efisiensi anggaran tersebut ternyata untuk pengeboman MBG gitu kan. Nah, pengeboman dana MBG yang semakin masif sehingga ternyata kacamata kami justru malah kami diserang gitu loh lewat dana pendidikan. Nah, makanya saya sepakat dengan teman-teman UGM dan ketua UGM Mas Tio yang bilang bahwa saya MBG ini justru singkatannya bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi gitu loh ya. Karena memang benar nyata terjadi. Nyatanya anggaran pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas para mahasiswa, siswa-siswi dasar itu justru malah digerogoti perlahan oleh MBG. Gitu loh. Nah, itu yang sangat kami sayangkan. Dan juga terakhir, teman-teman kami pun ketika ada teman-teman kami yang ingin membuat buku dan draftnya sudah jadi, sudah ada launching dan kami ingin mendaftarkan sebagai ISBN di Perpustakaan Nasional, justru malah ternyata di Perpustakaan Nasional tuh buku-buku teman-teman lain yang ingin mendaftar sebagai ISBN yang terlebih lama dari kami sampai sekarang belum ada kabar baiknya gitu loh. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang menjadikan ini sebagai efek dan juga kerugian buat kami sendiri sebagai mahasiswa. Bahkan sebagai dosen pun dan para guru juga terkena gitu. Salah satu contohnya apa? Kemarin di Kementerian Agama, sertifikasi dosen dan guru itu tidak ada dananya sampai bulan Maret. Gitu kan. Padahal sertifikasi tersebut sudah terbit tahun 2025 seharusnya. Tahun lalu ya? Tahun lalu, Oktober 2025. Tapi sampai bulan Maret, SK Kementerian Agama menyantumkan bahwasanya kami tidak mempunyai dana sampai bulan Maret. Nah, ini kan yang menjadi bukti nyata dan faktanya. Ini loh akibat kalian para pemerintahan pusat yang berkedok ini program ini bagian dari pendidikan. Justru kami membacanya kalianlah malingnya gitu loh. Kalian penjahatnya gitu loh. Nah, saya tidak takut gitu kalau mengatakan bahwa saya kali ini maling gitu loh. Karena memang yang kami rasakan seperti itu. Jangan lupa pemerintah sebenarnya punya hutang konstitusional ke rakyat. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi agar supaya SD dan SMP itu digratiskan baik negeri maupun swasta. Cuman kan realitasnya masih banyak anak-anak sekolah yang putus sekolah karena faktor keterbatasan ekonomi. Dan juga yang agak ironi Mbak, tahun lalu Kemendikbudristek itu beralasan untuk menggratiskan SD dan SMP itu mereka keterbatasan anggaran.
ketika dikalkulasikan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan SD dan SMP itu secara nasional, baik negeri maupun swasta, itu membutuhkan sekitar 183 triliun kurang lebih. Seharusnya kalau dilihat secara angka sih Secara sebenarnya lebih angka kecil dari lebih kecil. Lebih, anggaran MBG. Justru- sedangkan anggaran MBG itu sendiri 223 Per tahun ya? per tahun. Per tahun. Bukan. Artinya kan keterbatasan anggaran ini bukan alasan lagi, tapi political will daripada pemerintah ingin memenuhi kewajiban konstitusionalnya atau tidak. Kalau inti pendidikannya masih terbengkalai, ya kenapa pindah ke hal-hal yang bukan inti kan seperti itu. Tetap jalankan MBG asalkan itu dijadikan sebagai sektor Mendukung. ekstra daripada pendidikan. Bagi yang mendukung MBG masuk ke dalam anggaran pendidikan, dikatakan bahwa anggaran pendidikan 20% itu tidak serta-merta hanya keluar dari pos anggaran pusat. Ada yang keluar melalui transfer ke daerah. Which is sebenarnya katanya dari anggaran yang disediakan oleh oleh negara per tahun 63-65% itu kemudian ditransfer ke daerah, maka kepala-kepala daerah yang akan menentukan lewat APBD masing-masing yang merupakan transfer dari pusat tersebut untuk bisa mengalokasikan anggaran. Sehingga kemudian kan di undang-undang sistem pendidikan nasional SD SMP itu bupati dan wali kota. Gubernur itu SMA ya. Sehingga kemudian telunjuk itu diarahkan kepada para kepala daerah yang tidak mewujudkan apa yang sebenarnya sudah ditransfer oleh dana pusat ke daerah. Logika itu tepat atau enggak? Enggak, masalahnya sektor komponen anggaran pendidikan yang terpangkas paling banyak itu transfer pusat ke daerah. Dari sekitar 400 turun ke 300 kalau nggak salah ya, 300 triliun. Jadi sebenarnya pemerintah kepala-kepala daerah kita ini sekarang kebingungan sebenarnya Mbak. Pengen mengeluh cuman nggak bisa mengeluh. Karena memang posisinya politis ya. Posisinya anggarannya terbatas. Dan salah satu komponen di daerah itu juga terkait di AK fisik itu dihapus sama sekali Mbak. Terus kemudian pembiayaan pendidikan itu turun drastis. Intinya keberadaan MBG dalam anggaran pendidikan itu memang mempersempit ruang fiskal kita untuk melaksanakan pendidikan. Bagaimana pemerintah daerah akan melaksanakan kewajiban konstitusional? Oke lah, kewajiban konstitusional itu kan sebenarnya melekat kepada negara. Tapi kemudian tidak bisa pemerintah kemudian melempar, yang menjalankan adalah pemerintah tingkat 2 dan pertama. Masalahnya kan sumber anggaran dari mereka, yang menentukan prioritas pembangunan jangka panjangnya kan mereka, yang menentukan APBN-nya seberapa nominal yang diterima oleh pemerintah daerah, bahkan yang menjadi pemerintah itu sekarang sudah bisa mengatur prioritas fiskal daripada kepala daerah. Ya, jadi sekalipun ada otonomi daerah, tapi kenyataannya sekarang semakin kesini semakin tersentralisasi semua sebenarnya. Desentralisasi malah makin hilang. Soal desentralisasi sebenarnya. Tapi kita bahas yang betul, banyak hal. Jadi nanti kita akan ke bahas mengenai RUU Pilkada. Tapi yang perlu di underline, salah satu komponen anggaran yang paling terpangkas habis itu adalah transfer pusat ke daerah. Sehingga menurut Anda kalau memang logika yang dibangun adalah bahwa itu adalah tergantung pada political will masing-masing kepala daerah, itu juga kurang tepat karena bagaimanapun saat ini kepala daerah menerima transfer lebih sedikit dibanding dengan jumlah yang seharusnya dia terima. Jadi bakal saling tujuh nih pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang pada akhirnya mahasiswa sekolah anak-anak kita yang mungkin saat ini berharap bisa dapat keduanya sih sebenarnya ya. Jadi kita harus luruskan dulu, kita di NBJ ini bukan karena kita mau memilih antara satu, lebih memilih hardware-nya politik, hardware-nya pendidikan atau software-nya yaitu gizi. Harapannya sih sebenarnya dua-duanya gitu ya. Tapi kita berbicara dalam konteks keterbatasan fiskal kita, maka kita berharap desain kebijakannya itu jauh lebih proporsional tanpa mengorbankan sektor yang lain. Itu dulu nih, supaya jangan sampai kemudian di framing kita menolak makan bergizi gratis. Karena sekali lagi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak sekali untuk dapat makan bergizi gratis di usia apapun sebenarnya ya, di usia berapapun. Terus saat ini sudah
sudah berproses akan mendengarkan pendapat dari dari DPR dan presiden. DPR dan apa, pemerintah. DPR dan pemerintah. Dan kalau bicara mengenai yang terdampak kan gak hanya mahasiswa ya, tapi juga ada narasi mengenai SPPG dapat 6 juta per hari. Iya itu. Sehingga kemudian yang terakhir juga adalah guru-guru honorer yang terdampak. Iya. Tadi ada cerita bahwa dosen pun terdampak lewat sertifikasi yang mereka ajukan ya. Betul, itu sangat-sangat memang pada dasarnya kami melihat MBG ini justru kenapa akhirnya kami mengatakan ini benalu, ya karena seperti itu Mbak. Faktanya gak cuma mahasiswa doang yang terdampak gitu loh, tapi ternyata tenaga pengajar kami pun juga terdampak. Semua subjek dalam pendidikan itu terdampak. Selain ini juga guru honorer juga bagian dari penggugat ini kan sebenarnya dalam gugatan kita. Guru honorer yang paling terdampak yang kemudian kita wakili dalam gugatan ini juga mereka guru honorer di sekolah-sekolah swasta. Iya. Jadi guru-guru honorer di sekolah swasta ini kan sangat bergantung kepada dana BOS ya, selain kemampuan ekonomi daripada yayasan. Cuman kalau di daerah-daerah tertinggal, kebanyakan yayasan swasta itu sendiri masih keterbatasan sekali, sangat bergantung pada bantuan daripada pemerintah. Yaitu dana BOS. Masalahnya Mbak, dari sekian komponen anggaran yang kemudian terdampak, ya DAK fisik dihapuskan, pembiayaan pendidikan melalui transfer pusat ke daerah itu juga turun drastis, sehingga ruang fiskal kita itu semakin menyempit. Masalahnya kan begini, ketika sekolah yayasan itu sangat bergantung kepada BOS. Oke, secara nominal angka BOS, dana BOS itu stagnan, cuman naik sekitar berapa miliar, nggak sampai triliunan. Ketika dana BOS itu sendiri, komponen-komponen lain itu dikurangi, malah dihabiskan di angka fisik, ya tentu nanti dana BOS itu bakal difungsikan untuk menutupi hal-hal yang operasional, selain untuk digunakan untuk gaji guru. Dan kita sudah mendengar banyak kasus itu terjadi. Ini bukan hanya dugaan ya, karena banyak cerita yang kemudian mengungkap. Jadi memang masuknya MBG ini semakin mempersempit ruang fiskal kita. Jadi sebenarnya anggarannya gede, cuman kan nggak bisa maksimal karena ruang fiskalnya menyempit. Tapi kalau Kusuma sendiri sebagai mahasiswa yang merasakan AC-nya dimatiin sebelum selesai belajar ya, kemudian mungkin penggunaan presentasi dikurang-kurangin kali ya, jangan terlalu ini karena mungkin listriknya bisa lift, jadi ya mungkin dipaksa olahraga naik tangga sekarang di di kampus gitu ya. Mendefinisikan atau melihat secara saya minta Anda baca dari konteks, dari berbagai perspektif ya, politik, konteks apapun saat ini, makan bergizi gratis itu apa bagi Anda? Maknanya ya. Ya sebenarnya kalau menurut hemat saya pribadi ya Mbak, makan bergizi gratis ini yang saya sayangkan bersama teman-teman mahasiswa UIN Universitas Jakarta, khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara, yang kami sayangkan, kami membacanya MBG ini sebuah produk politik yang lahir dari kampanye politik, sehingga dipaksakan untuk bisa terjadi gitu loh. Sehingga ya karena dipaksakan ini menjalar kemana-mana, memakan dan menjadi benalu di mana-mana. Nah yang kami sayangkan seperti itu. Jadi kami membacanya MBG ini sebuah produk politik yang tidak siap gitu loh. Karena kajian pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, untuk menerbitkan atau membuat sebuah produk MBG, kajiannya itu sangat tidak etis lah gitu loh. Dalam artian waktunya itu bentar banget gitu loh. Sejak terpilih, jeda 2 bulan 3 bulan setelah pelantikan, kajiannya dengan meliputi perbandingan laut negara lain, laut Cina dan segala macam. Yang memang Cina ini justru awalan dari MBG saja di sana tuh lebih lama pengkajiannya gitu loh, bisa 2 atau 3 tahun lebih. Nah tapi yang kami sayangkan, kenapa kami tidak menolak loh MBG ini, justru kami memandangnya bagus untuk memenuhi stunting, untuk bisa menciptakan generasi Indonesia emas yang ulung gitu loh. Gak ada perdebatan hal itu. Tapi yang kami perdebatkan desainnya, grand design kedepannya. Presiden Prabowo ini mungkin karena jiwa militer yang harus siap dengan berbagai rintangan dan harus siap dengan berbagai solusi juga. Yang kami membacanya,
produk ini tuh justru produk yang menjadi produk yang seperti dikejar-kejar oleh angin gitu loh. Dikejar oleh angin yang tidak ada solusinya justru. Malah solusinya yang mereka pikirkan itu solusi justru malah menjadi ancaman buat kedepannya, bahkan untuk teman-teman siswa dan mahasiswa, bahkan teman-teman dari guru dan dosen. Nah itu yang kami baca bahwasanya produk ini merupakan produk politik yang tidak siap gitu loh, karena memang Presiden Prabowo ini sudah terlanjur gitu loh ya, kami melihatnya sudah terlanjur dengan di grand design Pak Presiden yang kami tidak paham grand design seperti apa, sehingga terjadilah hal-hal seperti ini yang kami baca. Itu kami baca pada awal 2025 lalu di bulan November. Itu sudah kami baca dan sudah kami sudah kami skemakan, dan ini pasti akan terjadi, benar, dan ini terjadi. Itu. Kalau keberadaan Badan Gizi Nasional sendiri kan, kalau kita yang memahami tata negara kan, badan itu berarti setara kementerian, sebuah entitas khusus tertentu atau institusi khusus tertentu yang tugasnya adalah hanya untuk mengerjakan soal makan bergizi gratis ini. Itu menurut Anda tidak cukup untuk menjawab tadi Anda sebut bahwa ini adalah keputusan tergesa-gesa tanpa kajian yang komprehensif, terlalu dipaksakan. Bukankah sudah ada lembaga yang secara struktur sudah lengkap? Iya. Kalau misalnya kita melihat bahwasanya kesiapan pemerintah itu dengan satu sudut pandang ini sudah ada badannya, ya itu udah harus dong. Masa kita mau menciptakan produk yang memang ini sebagai produk utama presiden, tidak ada lembaga yang mengurusinya. Justru kalau misalnya tidak ada lembaga yang mengurusinya, ya kami harus mengkritisi. Perlu ada dibentuk badan yang berfokus pada pengelolaan gizi nasional. Nah, tapi yang kami sayangkan, balik lagi bakal awal, kajiannya terlebih dahulu loh. Karena kajian secara administrasinya, kajian secara fiskalnya, bahkan kajian secara hukumnya itu tidak terpenuhi gitu loh. Kami tidak membenci Prabowo, kami tidak membenci pemerintah pusat. Kami sangat tidak membenci, kami sangat menyayangi gitu loh. Kami sangat sayang kepada pemerintah pusat agar kalian ini udah jalannya salah loh gitu loh. Kalian jalannya salah, kalian tuh justru malah berjalan ke arah yang tidak sejalan dengan rakyat gitu loh. Oke lah, kami tidak menyalahkan Presiden Prabowo gitu. Kalau teman-teman mahasiswa memandangnya kami tidak menyalahkan Presiden Prabowo, tapi kami menyalahkan orang-orang di bawahnya, orang-orang di sekelilingnya yang menghadirkan data secara manipulatif. Angka itu bisa dimanipulatif, Mbak. Tapi kami ingin Bapak Presiden itu turun langsung ke rakyat. Lihat mata rakyat, lihat mata rakyat Bapak, lihat kondisi rakyat Bapak, lihat hati rakyat Bapak. Karena disitulah data yang real, bukan angka-angka yang disajikan untuk memenuhi kesenangan Bapak oleh orang-orang di sekitar Bapak gitu loh. Mas Kusuma sepakat tadi soal bahwa perlu ada sebuah survei atau kajian yang jauh lebih objektif untuk bisa mengukur. Karena kan dasar yang sering sampaikan juga untuk bisa mendukung program makan bergizi gratis adalah multiplier effect dari adanya ini. Jadi bagaimana nelayan, bagaimana para banyak sekali yang mendapatkan lapangan pekerjaan yang sebelumnya dia nganggur, dengan kemudian itu kan sering disampaikan Presiden juga ya, bahwa ini menciptakan lapangan kerja baru dan lain-lain, sehingga ini menjadi cukup bagi yang mendukung, ini menjadi cukup alasan untuk tetap mengadakan makan bergizi gratis. Jadi kemudian pertanyaannya adalah, bagi Anda yang mengajukan uji materi, saya nggak bisa labeling menolak makan bergizi gratis ya, karena itu akan salah persepsi ya, karena kita menolak makan bergizi gratis enggak, tapi bahwa kita menolak desain kebijakannya perlu untuk di-redesign. Nah, pertanyaan saya adalah, redesign makan bergizi gratis menurut teman-teman itu seperti apa? Mungkin mulai dari Mas Didi dulu. Terutama dari segi pembiayaan, ya. Dari segi pembiayaan harus dianggarkan melalui anggaran non pendidikan. Bisa lewat kesehatan atau sektor lain ya? Sektor lain. Kita juga bisa mencontoh di praktik di negara lain, agar supaya program MBG ini juga biar saling berkaitan dengan pendidikan, juga disertai dengan kurikulum mengenai makan bergizi. Artinya mengajarkan anak-anak dan betul. bukan semata-mata sekadar dikasih makan, suruh makan selesai.
Mudah kok, ada viral kok. Apa anak-anak di Cina diminta diajarkan untuk membuat makanan yang bergizi buat mereka ya. Oke. Ya dari situ di sisi lain juga ya pemerintah harus melihat lah kemampuan dari fiskal kita ini memungkinkan atau tidak. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, ya Mbok jangan terlalu dipaksakan seperti itu. Ambil daerah-daerah yang memang membutuhkan. Segmented saja. Segmented saja. Jangan sampai karena ambisi pemerintah agar supaya ini nasional diterapkan secara nasional, akhirnya sektor-sektor yang fundamental yang lainnya yang akhirnya dikorbankan. Jadi makanya saya mau mengkelirkan itu ya, bahwa yang teman-teman tuntut adalah kita harus mengoreksi, ya ini istilah yang sudah sangat umum karena udah masuk algoritma dan lain-lain, dibilang tolak MBG. Tetapi yang paling penting adalah redesign kebijakan MBG. Jadi jangan sampai kemudian, karena kan teman-teman sering diserang hanya karena ya berarti kalian nggak mau dong orang Indonesia punya makan bergizi. Enggak dong, itu kalau kita baca di konstitusi itu adalah kewajiban negara, siapapun pemerintahannya. Mas Didi, bagi Anda sendiri dengan melihat bagaimana pemerintah melakukan prioritas dan penentuan anggaran terhadap makan bergizi gratis, bagi Anda MBG sendiri itu Anda pandang sebagai apa saat ini? MBG sebagai salah satu hak ya, di bidang lain, ya tentu MBG ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga negara, terutama pemenuhan terkait hak gizi. Cuman sekali lagi memang ya yang kita tolak ini kan skema pembiayaannya saja. Andai skema pembiayaannya itu tidak mengambil dari postur anggaran pendidikan, lebih proporsional ya. Bukan masalah proporsional. Dikeluarkan sama sekali dari dunia. Karena memang konsekuensinya ketika mandatory spendingnya itu kan berkaitan dengan pendidikan. Cuman memang tergantung nanti apakah Mahkamah Konstitusi itu menafsirkan MBG itu bagian dari pendidikan atau bukan. Kalau misalnya bukan dari bagian dari pendidikan, konsekuensinya dia harus keluar sama sekali. Harus keluar sama sekali. Kecuali tafsir konstitusinya mengatakan dia bagian dari pendidikan, entah baik itu sebagai inti ataupun faktor penunjang dari pendidikan, lalu kemudian desain penganggaran antara inti dengan faktor penunjang itu seperti apa, ya tergantung dari tafsir konstitusinya. Apakah nanti tafsir konstitusinya berkata seperti apa. Cuman konsekuensinya kalau misalnya itu bukan bagian dari pendidikan, dia harus keluar sama sekali. Kita nggak boleh bicara tentang prioritas. Lain ya? Harus. Bukan masalah prioritas lagi. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya dia bagian dari pendidikan, baru kita bicara tentang prioritas, skala prioritas. Cuman kalau sudah bicara tentang skala prioritas itu kan diskresi pemerintah, bukan masalah konstitusionalitas. Kan? Oh ya, itu kan betul. Berarti ya betul. Itu adalah ininya pemerintah. Karena Mahkamah Konstitusi bukan hanya akan sampai bahwa ini masuk ke anggaran pendidikan, masuk ke dalam bahasa sederhananya, bahasa awamnya ada masih kategori biaya pendidikan atau di luar dari kategori itu. Makanya kemudian balik lagi ke political will dari pemerintah saat ini itu akan ditentukan dalam porsi yang bagaimana. Kemudian pada akhirnya mungkin kita berharap sebenarnya ada redesign termasuk juga perbaikan-perbaikan dalam hal pengawasan terhadap dapur gitu. Jangan sampai ada yang keracunan lagi gitu ya, atau ada pemotongan anggaran yang rumornya terjadi seperti itu. Jadi bukan sama sekali meminta program ini dibatalkan karena memang itu adalah kewajiban dan perlu diprogrami juga memang kewajiban negara kok kasih makan ya. Thank you ya Mas Didi, thank you ya. Terima kasih ya Mas Kusuma. Terima kasih. Nanti kita coba ikuti terus bagaimana ya Mahkamah Konstitusi akan menentukan melalui putusannya. Semoga kita harapkan sih yang terbaik buat bangsa Indonesia ya supaya kemudian outputnya adalah desain kebijakan terbaik untuk makan bergizi gratis. Sekali lagi terima kasih buat Anda berdua ya. Nanti kami ikuti sidangnya seperti apa. Thank you.